Balik lagi di channel aku, Desi Pratama. Di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian penataan home decor aku di rumah kayak gimana, dan cara aku memaksimalkan luas lahan yang minimalis, yang enggak besar tapi bikin rumah itu jadi tetap kelihatan luas ataupun lebih kelihatan lega gitu guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke house tour-nya, tapi sebelumnya kalian dukung aku dulu dengan cara klik like di semua video aku, komen di comment section, dan subscribe serta klik lonceng yang ada di channel YouTube aku supaya kalian tahu update terbaru dari aku. Oke guys, nggak perlu tunggu lama lagi, kita masuk ke house tour-nya. Check it out. So guys, ini dia tampilan rumah aku bagian depan. Nah, ini kita mau ke arah teras depan rumah aku guys. Tuh, beginilah tampilannya dari depan. Tanaman-tanaman aku. Ini ada meja dan kursi teras, satu set gitu seperti biasa, warna putih kesukaan aku banget. Terus aku bikin di situ ada wall decor garden gitu, my garden. Terus kotak listriknya tuh aku emang cari yang simple, yang putih gitu kan, jadi masuk gitu sama konsep atau tema rumah aku guys. Nah, kalau di sini itu kita carportnya tuh modelnya kebuka begini guys. Tuh, jadi tuh tempat kita parkir kendaraan kayak yang aku bilang di video terakhir, itu emang kalau pas mobil lagi ada diparkir di carport, jadi tanaman-tanaman aku yang di bagian belakang itu tuh pada ketutup gitu guys. Terus kalau di sini itu sistemnya di kompleks perumahan ini dia no gate gitu, no gate housing atau perumahan tanpa pagar gitu loh, perumahan tanpa pagar. Jadi emang rata-rata kan kayak di kota-kota besar itu perumahannya tuh udah kayak yang tanpa pagar, jadi ya mengadopsi dari sistem perumahan di luar negeri kali ya guys, ya kan. Oke guys, kita maju sedikit. Ini ada pintu utama menuju ke dalam rumah. Nah, ini itu ada pintu besinya yang dilapis luarnya itu. Tadinya tuh suami aku emang yang ngusulin, tapi aku tuh sebenarnya kurang setuju. Cuman pas dipikir-pikir, oh cocok juga sih ya buat kita yang punya anak kecil gitu loh, punya anak yang usianya masih kecil. Takutnya kan kalau cuman pintu satu aja, pintu yang bawaan dari rumahnya, nanti anaknya tuh kabur aja gitu kalau pas ngeliat pintu kebuka, kan serem gitu guys. Seperti biasa, warna putih juga disamain sama pintu utamanya guys. Oke, kita masuk ke dalam rumah. Ya, kita udah nempatin rumah ini udah 4 tahunan ya, dari 2017 sampai sekarang 2021, yang 4 tahunan lebih lah ya. Ya sorry kalau misalnya ada yang kurang berkenan, yang mungkin bagi kalian kayak ini biasa aja atau ini jelek begitu gitu kan. Tapi ya udahlah, mari kita sharing dengan sehat. Ini tampilan dari dalam begini. Inilah ruang tamu kita, ruang tamu mini aku bilang. Sorry, aku ganjel dulu. Tuh, ini bener-bener geser sedikit ketemu tembok, geser sedikit ketemu apa ya kan, hampir nabrak sana sini ya karena saking mungil rumahnya. Tapi ya bersyukur aja guys,
Jadi aku tuh lagi emang suka banget dari dulu sama hal-hal yang sifatnya yang apa ya, simple-simple, warnanya itu putih, terus ada nuansa-nuansa earth tone-nya gitu ya kan, rotan-rotan begini. Terus juga nih, ini pilihan aku untuk menghias ruang tamu dengan naro atau nempatin kayak rug ya, tulisannya RUG, tapi ya semacam kayak karpet gitu, lucu bentuknya kayak matahari ya. Bahannya dari eceng gondok, waktu itu aku beli dari Jogja, aku beli online dari Jogja. Terus ini aku taruh beberapa hiasan nih. Ini kayak gini, ini tuh pewangi ruangan. Kalau ini itu dia, ini kaktus beneran guys, tuh ini kaktus yang udah aku potong, kaktusnya dari teras depan, tapi aku taruh di pot ini. Lucu kan, jadi matching kan sama hiasan yang lain. Nah ini labu-labuan farmhouse gitu guys. Aku sebenarnya sedang mewujudkan rumah yang berkonsep farmhouse, tapi ya untuk saat ini belum terlalu lah, belum bener-bener maksimal, tapi bismillah progres ya nggak. Doain aku ya guys supaya budgetnya mencukupi dan murah rezeki buat mencapai keinginan aku menghias atau mendekor rumah. Nih pajangannya tuh super gede, yang di atas it is so good to be home. Terus itu ada kayak rumput-rumputan. Semuanya tuh rata-rata aku beli, nggak terlalu mahal-mahal kok guys, beneran semuanya terjangkau. Itu ada lukisan nuansa monokrom atau hitam putih, aku beli di Just Tip. Itu foto nikahan aku, itu foto keluarga waktu anaknya baru 1. Terus ini kita pakai partisi gitu dari bahan kayu mahoni, belinya di Jepara waktu itu, custom guys. Tuh putih. Aku hampir kebanyakan furniture atau barang-barang dekor di dalam rumah tuh putih ya kan. Ada tulisan lafaz Allah Muhammad, terus ya perintilan kecil-kecil. Buku, aku sama suami tuh suka buku, suka baca. Terus ini beli di Just Tip kursinya. Ini aku beli custom ini di Jepara sofanya. Terus ini itu juga sama, satu set sama yang ini, sama Just Tip IKEA ya kan. Ini lampu juga IKEA. Terus itu Informa cerminnya guys, itu Just Tip yang It's Our Farmhouse, tulisan yang itu. Ini beli di department store di kota aku, hiasan yang 2 biji, yang rumput sama yang pot pakai tali bunga putih. Tuh, itu yang kelihatan dari sini ada koleksi kaset PS suami aku. Nah itu keranjang dari Jogja juga, etnik. Ini tuh ada kayak apa ya, wadah-wadah persegi gitu yang semakin nonjolin kesan farmhouse-nya. Itu IKEA sih 3, 1, 2, 3 semua IKEA. Di dalamnya bantal tuh Just Tip, dalam bantal yang bulat. Itu sarung bantal guys, aku bikin kayak begitu, bikin segitiga terbalik yang kotak-kotak itu, senada ya sama yang ini ya kan. Nah ini ruang tamu aku. Kita lanjut guys ke ini tuh kayak favorite corner aku guys. Ini tempat aku pernah shoot video juga ya kan. Ini perapian ala-ala custom. Ini perapian, terus ini ada hiasan yang lagi tren juga, daun apa sih, pampas grass ya. Terus itu beli di Shopee. Kalau untuk vas yang tinggi dari rotannya
Itu just tip hiasan yang 2 biji. Ini IKEA karpetnya. Ini keset. Ini kamar mandi guys yang di sebelahnya. Kamar mandi kamar mandi aku. Tuh kesetnya IKEA yang garis-garis. Ini aku lupa kalau untuk tempat sampahnya. Ini itu beli di marketplace, udah lupa. Tapi kalau untuk tempat kuncinya, ini aku pasang sendiri. Bunga-bungaan. Tadinya tuh aku suka shabby chic, makanya ini masih nuansa-nuansa shabby chican ya. Tapi ntar aku bakalan gantiin sama yang lain nih. Di atasnya ini, di atasnya perapian aku pasang taplak rajut. Aku recently suka rajut-rajutan gitu sih guys, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena lagi tren lagi, jadi kayak in lagi gitu. Terus juga dari dulu ibuku tuh suka ngeracunin aku taplak rajut-rajut gitu, dan kesannya tuh juga kayak klasik, elegan gitu kan. Ini aku beli marketplace kalau untuk bunga-bungaannya ini tuh cotton stem ya kalau nggak salah. Ini tuh cakep, aku suka. Ini beneran, ini import bukan yang DIY atau bikin sendiri gitu. Ini juga sama, ranting-rantingannya beli dari Shopee nih. Kalau ini lilin-lilin ini IKEA. Ini Vivere atau Vivere nggak tahu. Just tip ini. Terus di atas ada apa tuh, foto private aku sama suami zaman masih muda. Oke, selesai favorite corner aku dan kamar mandi. Oh ya, belum masuk ya ke kamar mandi. Sebenarnya sih jangan kaget ya guys, kamar mandi aku tuh ya biasa aja sih, kayak masih belum banyak yang dirubah banget gitu loh. Tuh masih pakai bak mandi, pakai gayung, tapi ininya udah kloset duduk. Ininya pun belum dirubah, keramiknya bawaan dari developer. Terus tapi aku pasangin ini rak buat perlengkapan mandi IKEA, itu juga IKEA warna pink. Spons mandi. Terus ini tuh tadinya shower, ada tiangnya shower, tapi selangnya rusak, belum dibetulin lagi. Ya udah, kalau ini pakai wall foam ini alasannya kenapa? Untuk menghemat budget biar nggak harus ganti-ganti keramik, karena kita memutuskan untuk belum renov rumah secara keseluruhan dulu karena ada keterbatasan budget, dan juga emang rencana sekitar 1 atau 2 tahun lagi baru mau renov rumah gitu. Jadi ya udah, untuk saat ini begini dulu, tapi ya masih tetap putih-putih ya guys, sesuai favorit aku. Tuh untuk kamar mandinya gini, tuh biasa aja kamar mandinya. Nah kalau ini guys, ini itu ruang keluarganya kita. Tuh ini sofa bed, aku pakein cover sofa bed gitu, kotak-kotak, tapi ya itu mah bisa diganti kapan aja. Jadi kalau lagi moodnya pengen motif ya motif, kalau lagi polos ya polos gitu loh. Tuh ini partisi yang bagian belakang, yang ini kan. Terus itu ada rak-rak gitu, wall decor, terus juga bisa buat jadi tempat pajangan. Itu koleksinya suami aku, kayak action figure gitu. Saya terkesan maksa karena ini sebenarnya ruang keluarga gitu, tapi ya mau gimana, secara rumahnya minimalis dan belum ditingkat atau belum bisa bikin ruangan yang lain buat dia pajang-pajang. Jadi ya sudahlah di sini. Itu ada wall decor 2 biji, London, Amsterdam. Terus ini tuh yang kayak paling aku suka sih dari ruangan ini, karena ada ini. Oh sorry, ini belum diganti dong, harusnya tanggal 30.
Nah ini tuh farmhouse ala-ala banget ya kan, mau dibikin kayak mudroom atau semacam apa ya, nggak tahu, pokoknya kayak cornernya ala-ala farmhouse gitu. Tapi ya begini, nggak terlalu yang maksimal, cuman ya diusahakan, diakal-akalin biar kelihatan oke dan sesuai selera. Aku kasih itu buat pemanis, bantal-bantal beda-beda covernya, bantalnya. Terus ada kayak apa ya, keranjang yang mirip kayak di depan tadi, keranjang etnik gitu dari Jogja. Ada kayak tanaman-tanaman sedikit, terus juga ada box penyimpanan buat storage apapun lah ya. Jadi kayak short getaway gitu, kayak pelarian singkat kalau ada barang kecil-kecil yang mau disembunyiin langsung masuk ke situ guys. Multifungsi juga kan ya. Dan ini kadang-kadang juga aku gunain buat meja kerja juga bisa, tapi duduknya lesehan gitu. Jadi aku taruh laptop 2 pun bisa di atas itu. Ya kan guys, namanya mau rumah minimalis ya harus pintar memanfaatkan ruangan yang sempit tapi bisa multifungsi gitu. Nah, kalau dari sini, dari depan begini, tuh ada anak aku sama si mbak yang kerja di rumah. Aku lupa, tapi itu just tip. Ini gorden. Ini bener-bener masih tampilan bawaan dari developer guys. Ini belum aku plongin ke belakang. Aku sih berharapnya mudah-mudahan secepatnya ada rezeki buat bisa segera renov ya guys. Barusan ada saksi lewat. Insya Allah kalau ada rezeki jadi biar langsung renov aja gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar tambal sedikit-sedikit ngeluarin uang buat jasa tukang, terus sekalian gitu kan renov. Mau insya Allah kalau rezekinya ada udah cukup gitu, pengennya sih bisa 2 tingkat. Dibantu aminin ya guys, amin. Nah ini itu piring hias, aku lagi suka juga sama piring-piringan gitu. Tuh nuansanya biru sama putih, jadi kayak pecinta piring-piring klasik gitu kan. Padahal mah baru juga ngumpulin piring. Udah sih kayaknya segitu dulu. Kayaknya juga udah mentok untuk part 1 ini. Kita akhiri sampai di sini, oke? Nah, aku udah selesai guys house tournya part 1. Mungkin nanti akan ada part 2 dan selanjutnya. We'll see kalau misalnya nanti aku bakalan post atau enggak. Ngeliat dulu gimana reaksi kalian, apakah kalian suka atau kalian nunggu atau enggak gitu kan si kelanjutan dari house tour ini. Kalian jangan lupa tetap dukung aku dengan cara klik like di semua video-video aku, komen di comment sectionnya aku, dan juga subscribe plus klik tanda lonceng yang ada di YouTube channel aku guys. Jangan lupa selalu dukung aku dan ikutin update-updatean dari aku. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye.